Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Hasana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Bambang Hartono MHum dan Ibu Meina Febriani SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi terkait perbandingan kurikulum. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait perbandingan kurikulum. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui apa itu pengertian dari kurikulum. Baik, Kurikulum merupakan seperangkat rencana atau rancangan terstruktur dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Seperangkat rencana di sini meliputi tujuan, isi, bahan, pelajaran, metode, dan cara pembelajaran. Bahkan mencakup juga kegiatan di dalam sekolah dan di luar sekolah, supaya dapat berjalan dengan baik. Namun tujuan kurikulum tidak hanya itu, melainkan untuk membentuk sikap dan keterampilan manusia yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Kemudian, perbandingan kurikulum. Nah, kurikulum itu ada kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu terencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1975. Kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Sedangkan kekurangannya yaitu guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach atau pendekatan proses. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1984. Kelebihannya yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif maupun psikomotor. Sedangkan kekurangannya yaitu banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA, sehingga yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini dan guru tak lagi mengajar model berceramah. Yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 atau kurikulum sebelumnya dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kelebihan dari kurikulum 1994 ini adalah penggunaan strategi melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial, serta pengajarannya dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Sedangkan kekurangannya yaitu
aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat dan bahan belajar siswa terlalu berat, karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Kemudian, yang keempat yaitu kurikulum tahun 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disingkat dengan KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum 2004 yaitu kompetensi dalam kurikulum ini cukup lengkap, meliputi kemampuan melakukan segala sesuatu dalam berbagai konteks, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar, kompetensi hasil belajar, dan kompetensi yang dihasilkan terukur. Sedangkan kekurangan pada kurikulum 2004 ini yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KBK, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Yang kelima yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Dalam kurikulum ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kelebihan kurikulum 2006 yaitu dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Selain itu, seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kekreativitasan. Sedangkan kekurangannya yaitu minimnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan terutama kesiapan guru dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Tujuannya untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Kurikulum ini mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kelebihan kurikulum 2013 yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti, adanya kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kekurangannya yaitu kebanyakan guru masih beranggapan bahwa dalam kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi. Padahal guru dan siswa harus saling aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan kurikulum pasti mempunyai tujuan masing-masing. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan membacakan sebuah kalimat atau kata-kata bijak dari seorang tokoh yaitu Anies Baswedan. Kurikulum berubah, tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun, jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Itulah kuncinya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.